Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembuatan dispersi padat. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang metode pembuatan dispersi padat, saya akan menjelaskan dispersi padat pada berbagai generasi. Mari disimak videonya. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari dispersi padat. Nah, dispersi padat didefinisikan oleh Chiu dan Ragelman pada tahun 1971 sebagai dispersi dari satu atau lebih bahan aktif dalam pembawa inert pada wujud padat yang dibuat dengan metode peleburan, pelarutan, dan juga peleburan-pelarutan yang disebut dengan metode kombinasi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pembagian dispersi padat pada generasinya. Yang pertama yaitu ada dispersi padat generasi pertama dibuat menggunakan pembawa kristal dengan contohnya yaitu ada urea dan gula adalah pembawa kristal pertama yang digunakan dalam pembuatan dispersi padat. Nah, dispersi padat generasi pertama ini memiliki kekurangan karena tidak stabil secara termodinamika dan tidak melepaskan obat dengan lebih cepat. Dispersi padat generasi kedua dibuat menggunakan pembawa amor, bukan pembawa kristal. Nah, obat ini terdispersi secara molekuler dalam pembawa polimerik. Pembawa polimer dibagi menjadi dua, yaitu ada polimer sintesis, yang contohnya yaitu povidon, polyethylene glycol, dan polimetakrilat. Dan juga ada polimer alami seperti hidroksipropil metilselulosa, etilselulosa, dan turunan pati. Nah, selanjutnya yaitu generasi ketiga menggunakan surfaktan atau campuran polimer amorf dan surfaktan sebagai pembawa. Generasi ini memiliki tingkat ketersediaan hayati tertinggi pada obat dengan kelarutan yang buruk. Nah, surfaktan yang digunakan dalam dispersi padat generasi ketiga seperti insulin, proksamar, dan lain. Dispersi padat generasi keempat. Adapun tujuannya yaitu penggunaan dispersi padat untuk meningkatkan kelarutan dan memperpanjang pelepasan secara terkendali. Nah, pembawa tidak larut air yang digunakan pada dispersi padat adalah etilselulosa, eudragit RS, eudragit RL, HPC, kemudian dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu metode pembuatan dari dispersi padat. Adapun metode pembuatan dispersi padat terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama metode peleburan, yang kedua metode pelarutan, dan juga metode peleburan-pelarutan, yaitu metode kombinasi. Baiklah, kita masuk ke metode peleburan. Campuran fisik antara obat dan pembawa larut air dipanaskan hingga melebur. Leburan ini kemudian didinginkan dan dipadatkan dengan pengadukan cepat dengan es. Massa ini kemudian dihaluskan, kemudian diayak. Maka jadilah suatu dispersi padat dengan metode peleburan. Baiklah, selanjutnya keuntungan dari metode peleburan ini yaitu sederhana dan ekonomis karena tidak membutuhkan pelarut. Namun, metode ini tidak bisa digunakan jika obat atau pembawa tidak stabil pada suhu tinggi. Sebenarnya semua hal bisa diatasi dengan pengerjaan pada kontainer tertutup dalam keadaan vakum atau dalam kondisi adanya gas inert seperti nitrogen. Selanjutnya yaitu ada metode pelarutan.
Metode pelarutan. Nah, metode ini dilakukan dengan cara melarutkan campuran dua komponen padat dalam suatu pelarut umum, diikuti dengan penguapan pelarut. Pelarut campur dapat digunakan dalam metode ini. Nah, pelarut dihilangkan dengan cara menguapkannya pada temperatur rendah. Pemilihan pelarut yang tepat dan lama penguapan pelarut mempengaruhi dari kualitas dispersi padat yang dihasilkan. Padatan yang terbentuk setelah penguapan kemudian dihancurkan dan diayak. Nah, adapun metode pelarutan ini dapat mencegah terjadinya penguraian dari obat maupun pembawa karena penguapan pelarut dilakukan pada temperatur yang rendah, sehingga cocok digunakan untuk bahan yang termolabil. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah diperlukan biaya yang besar untuk penyiapan, kemudian penggunaan jumlah pelarut, karena pada metode pelarutan ini menggunakan banyak pelarut, kemudian menggunakan oven vakum yang biayanya sangat mahal, dan juga kesulitan dalam proses penguapan pelarutnya. Selanjutnya kita masuk ke metode peleburan dan pelarutan, yang mana ini disebut juga sebagai metode kombinasi. Metode peleburan pelarutan. Nah, metode kombinasi ini adalah kombinasi dari metode pelelehan dan juga pelarutan. Obat dilarutkan dalam pelarut yang cocok dan pembawa dilelehkan. Keduanya kemudian digabung tanpa menguapkan pelarutnya dan selanjutnya didinginkan untuk pembangkuan. Nah, massa padat yang terbentuk kemudian dihancurkan, diayak, dan juga diserbuk. Keuntungan dari metode ini yaitu dapat digunakan untuk obat yang termolabil atau mudah terurai karena metode ini menggunakan temperatur rendah. Namun, penggunaan metode ini terbatas untuk obat dengan dosis terapeutik yang rendah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang metode pembuatan dispersi padat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.